Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hendriyanti Kartikasari pada mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7 di SMP ITA Salam Sanden. Untuk kali ini kita akan belajar bersama mengenai teks prosedur. Oke, yang pertama, pengertian dari teks prosedur itu seperti apa? Oke, yang pertama pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi mengenai cara, tujuan untuk membuat atau melakukan suatu hal dengan langkah yang tepat dan berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Nah, langkah-langkah dalam teks prosedur urutannya tidak dapat diubah jika urutan dalam melakukan suatu urutan tersebut tidak runtut. Itu namanya bukan sebuah teks prosedur melainkan sebuah tips. Yang selanjutnya, tujuan dari teks prosedur adalah menginformasikan secara mendetail bagaimana suatu tahapan-tahapan untuk menyelesaikan suatu aktivitas secara runtut. Nah, mengenai isi dan tulisannya, di dalam teks prosedur menggunakan kalimat-kalimat imperatif atau kata perintah untuk melakukan apa yang dibahas pada teks agar pembaca melakukan apa yang diperintahkan pada isi teks tersebut secara tepat. Oke. Selanjutnya, jenis-jenis pengembangan teks prosedur dibagi menjadi 3. Yang pertama, cara membuat merupakan teks prosedur yang berfungsi untuk memandu cara membuat. Nah, dalam teks prosedur cara membuat ini dipastikan ada bahan dan langkah-langkahnya. Yang kedua, cara melakukan sesuatu. Nah, pada teks prosedur ini berfungsi untuk memandu cara melakukan suatu kegiatan, misalnya cara menari atau cara melakukan senam. Yang ketiga atau yang terakhir merupakan cara menggunakan atau memainkan sesuatu. Merupakan teks prosedur yang berfungsi untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat, misalnya cara memainkan alat musik atau cara menggunakan suatu alat. Oke, yang selanjutnya, ciri-ciri dari teks prosedur. Yang pertama, ciri teks prosedur dari segi penggunaan bahasa. Nah, teks prosedur menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti suatu proses, baik itu melakukan, membuat, atau menggunakan sesuatu. Yang kedua, biasanya menggunakan kalimat-kalimat perintah atau kalimat imperatif. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan langkah-langkahnya. Yang kelima, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, ukuran, dan cara yang akurat. Yang kedua, ciri teks prosedur dari segi isinya. Yang pertama, berisi panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kedua, adanya aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. Dan yang ketiga, dilakukan secara urut. Jika tidak urut atau acak, dinamakan sebuah tips. Oke, sekian dulu belajar kita kali ini. Banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.